Dan kengerian perang biologis itu bukan cuma teori. Ini kutipan dari kisah nyata seorang gadis kecil di Tiongkok setelah Jepang ngejatuhin bom yang isinya kutu terinfeksi. Bayangin, bantalnya basah darah, kulit wajahnya membusuk, mengerikan. Nah, di zaman sekarang, kita punya rekayasa genetika. Teknologi ini bisa dipakai buat hal baik, kayak bikin virus yang khusus menyerang sel kanker atau bakteri pemakan plastik. Tapi, teknologi yang sama persis bisa dipakai buat menciptakan senjata biologis yang sempurna. Jadi, coba bayangin, satu kuman super yang direkayasa. Tingkat kematiannya kayak rabies, nyebarnya secepat COVID. Mutasinya nggak berhenti kayak HIV, dan daya tahannya sekuat bakteri TBC. Dan semua itu disebar lewat udara yang kita hirup. Berikutnya, kita beralih ke senjata yang konsepnya diambil dari rahasia paling mendasar alam semesta itu sendiri. Sesuatu bernama antimateri. Jauh di dalam akselerator partikel raksasa, para ilmuwan lagi sibuk menciptakan antimateri. Gampangnya, ini adalah kembarannya materi biasa, tapi dengan muatan yang berlawanan. Dan kalau mereka ketemu, boom! Mereka saling memusnahkan dan melepaskan energi yang luar biasa besar. Nah, ini yang bikin gila. Coba lihat perbandingannya. Cuma butuh antimateri seberat 12 butir beras buat menghasilkan ledakan yang setara dengan satu bom nuklir Hiroshima. 12 butir beras doang. Biar kebayang kekuatannya. Kalau bom antimateri dengan kekuatan kayak bom Hiroshima dijatuhin di Jakarta, gelombang kejutnya itu bisa dirasain sampai Pontianak. Satu kota luluh lantak, getarannya sampai ke pulau lain. Oke, yang terakhir ini agak beda. Gimana kalau senjatanya bukan bom, bukan kuman, tapi langit di atas kepala kita? Ini bukan cuma teori loh. Dulu, waktu Perang Vietnam, militer Amerika Serikat itu berhasil bikin hujan buatan untuk mengacaukan jalur pasokan musuh. Akibatnya, tanah longsor, kelaparan, dan bahan kimia yang dipakai bahkan menyebabkan cacat lahir pada bayi-bayi. Kalau kita ngomongin skala global, konsepnya makin liar. Ada teori soal menaruh cermin raksasa di luar angkasa buat menghalangi sinar matahari, atau menyemprotkan partikel khusus ke atmosfer untuk mengubah iklim bumi secara total. Semua teknologi tadi, entah kenapa, ngingetin kita sama satu mitos kuno tentang sifat kekuatan yang selalu punya dua sisi. Iya, ini dia dilema utamanya. Banyak dari konsep-konsep ngeri ini sebenarnya cuma efek samping dari riset yang tujuan awalnya mulia, yaitu untuk memajukan peradaban kita. Teknologi yang sama bisa dipakai untuk menghangatkan atau membakar habis. Spesies kita menamakan diri Homo sapiens, yang artinya manusia bijaksana. Tapi pertanyaannya, apakah kebijaksanaan kita bisa tumbuh secepat kekuatan kita? Sebuah renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.